Bagaimana cara mengurangi stres selama corona? Berikut beberapa tips yang dapat dilakukan untuk mengurangi stres selama di rumah aja. Nah, yang pertama adalah tidur. Ketika kita tidur, tubuh bekerja untuk memperkuat kesehatan dan fungsi otak dan memelihara kondisi fisik. Tidur yang cukup bisa membantu menjaga kesehatan mental dan fisik, sekaligus meningkatkan kualitas hidup. Fungsi tidur bagi anak-anak dan remaja adalah mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka. Kemudian, sistem kekebalan tubuh kita juga bergantung pada kualitas tidur untuk bisa menjalankan fungsinya dengan baik sehingga kita tetap sehat. Sebaliknya, ketika kita tidak cukup tidur, kita bisa mengalami beberapa kesulitan dalam mengambil keputusan, mengendalikan emosi, dan bahkan mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Nah, berapa jam sih seharusnya kita tidur? Berikut ini adalah jumlah jam tidur yang disarankan. Untuk bayi berusia 4-12 bulan, jumlah jam tidur yang disarankan adalah 12-16 jam sehari. Kemudian, untuk anak-anak berusia 1-2 tahun, jam tidur yang disarankan adalah 11-14 jam sehari. Selanjutnya, untuk anak berusia 3-5 tahun, jam tidur yang disarankan adalah 10-13 jam sehari. Dan untuk anak berusia 6-12 tahun, jam tidur yang disarankan adalah 9-12 jam sehari. Kemudian untuk remaja usia 13-18 tahun, jam tidur yang disarankan adalah 8-10 jam sehari. Sementara untuk orang dewasa berusia 18 tahun ke atas, jam tidur yang disarankan adalah 7-8 jam sehari. Jadi, usahakan untuk memenuhi jam tidur yang disarankan. Nah, selain tidur, cara mengurangi stres atau biasa kita sebut ini coping ya. Nah, ini adalah relax. Cara selain tidur adalah relax. Ketika tingkat stres kita meningkat, maka luangkanlah waktu untuk beristirahat dan menenangkan diri. Ketika kita cemas dan ingin menenangkan diri, lakukan teknik pernapasan sederhana untuk mengatur napas kita. Caranya sederhana, tarik napas perlahan dalam 4 hitungan, tahan sebentar, lalu buang napas perlahan juga dalam 4 hitungan. Contoh, tarik napas perlahan, 1, 2, 3, tahan, lalu buang napas perlahan, 1, 2, 3, 4. Jika kita melakukan hal ini beberapa kali, maka kita akan merasakan bahwa detak jantung kita juga akan lebih tenang. Cara ini bisa dipraktekkan kapan saja dan di mana saja. Nah, cara lain untuk rileks adalah menonton. Dan tontonlah video pendek atau hal-hal yang bisa memperbaiki suasana hati, misalnya video tentang keindahan alam atau sesuatu yang lucu atau sesuatu yang menarik perhatian Anda untuk menenangkan Anda. Jika Anda senang, bisa juga dengan mendengarkan suara musik atau suara yang menenangkan, misalnya suara ombak, suara hujan, atau suara kicau burung. Nah, selanjutnya, Anda juga jangan lupa untuk bergerak atau berolahraga. Selama dalam isolasi, kita sering tidak sadar bahwa aktivitas kita berkurang. Dalam kondisi ini, kegiatan-kegiatan seperti bangun dan berjalan-jalan, merenggangkan tubuh, dan berolahraga secara rutin akan memberikan manfaat positif yang tinggi. Maka, sebaiknya tetapkanlah jadwal berolahraga dan pastikan untuk memiliki komitmen dan kedisiplinan dalam menjalankannya. Nah, terakhir, pastikan Anda terhubung secara sosial. Sangat penting bagi kita
untuk tetap menjalin komunikasi dengan anggota keluarga, teman, rekan kerja, dan terutama kenalan kita yang memiliki risiko lebih tinggi untuk terkena corona. Ini adalah kesempatan untuk menyampaikan tidak hanya keprihatinan, tetapi juga cinta dan rasa terima kasih. Cobalah untuk menceritakan hal-hal positif yang kita rasakan tentang seseorang akan sangat bermanfaat. Membantu orang lain dalam mengurangi kecemasan, depresi, dan stres. Kabarkan ke semua kontak Anda, kenalan Anda tentang status kesehatan Anda, dan tanyakan hal-hal yang justru bisa menimbulkan rasa tenang, itu akan sangat membantu. Nah, intinya, tetaplah tenang dan tetaplah berpikir positif. Mari kita sadari bahwa cara kita bertindak dan bereaksi akan mengakibatkan efek yang positif maupun negatif. Maka, dalam menjalani masa yang penuh tekanan, mari kita lakukan kebaikan, tunjukkan empati dan kasih sayang, bertindaklah dengan bijak, dan bersama kita lakukan yang bisa menimbulkan efek yang positif. Sekian penjelasan saya tentang bagaimana cara mengurangi stres selama masa corona. Semoga membantu. Hari ini kita semua sudah melakukan yang terbaik. Semangat positif people!